Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu komentator dari Ahlul Bid'ah yang bernama Mas Hari Purwanto. Saya ingat Mas Hari Purwanto inilah yang pertama kali mengirimkan satu link yang meminta saya untuk menanggapi. Nah, link tersebut ternyata link videonya Gus Baha. Dan saya sudah membuat video tanggapannya, sobat-sobat. Seperti yang terlihat di layar. Dan ternyata ya, beliau ini mengaku seorang dosen, sobat-sobat. Meskipun kemudian saya agak meragukan pengakuan Mas Hari Purwanto ini. Karena melihat ya betapa pilihan kata-katanya ketika dia berkomen dan menanggapi tidak menunjukkan seorang intelektual. Kalau sekarang dosen itu kan harus S2. Dan kali ini Mas Hari Purwanto mengirimkan link juga, sobat-sobat. Ya. Ketika saya buka, ternyata linknya Ustadz Muhsin Abu Ibrahim yang ya mengaku Ustadz Salafi. Sebenarnya sobat-sobat, saya sudah membuat konten tanggapan ya terhadap salah satu video Ustadz Muhsin Abu Ibrahim ini. Nah, dan ya di layar sobat-sobat bisa melihat ya video tanggapan saya terhadap Ustadz Muhsin Abu Ibrahim. Ya, yang mana ya video yang saya tanggapi adalah dalil-dalil tahlilan yang diungkapkan oleh Ustadz tersebut. Kali ini link yang diberikan oleh Mas Hari Purwanto, sobat-sobat, setelah saya buka, jadi berisi ya dalil yang membolehkan zikir berjamaah. Di video tersebut, sobat-sobat, Ustadz Muhsin Abu Ibrahim menghadirkan 3 dalil. Dalil dari Umar, dari Khobab, dan Ibnu Mas'ud. Kita bacakan 3 dalil tersebut. Pertama, para jemaah, riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah tentang kisah sahabat Umar memarahi bahkan memukul orang yang berkumpul-kumpul di satu majelis. Yaitu an Abi Utsmana qala kataba amilun li Umar ibn al-Khattabi ilaihi innaha huna qauman yajtami'una fayad'una lil muslimin walil amir. Dari Abu Utsman, beliau berkata,
pernah suatu hari salah satu pegawainya sahabat Umar ibnul Khattab menulis surat. Kata amil pegawainya Umar tadi, di sini ada sekelompok orang berkumpul berdoa untuk kaum muslimin dan untuk pemerintah. Kataba ilaihi Umaru, maka Umar menulis kepada amil pegawainya tadi, Akbil wa akbil bihim ma'ak. Fa'akbala wa qala Umaru lil bawabah a'id li sawtan. Falamma dakhalu ala Umara aqbala ala amirihim darban bis saud. Umar pun menulis surat kepada pegawainya tadi, datang dan bawa mereka kemari. Maka ketika amilnya tadi datang dan membawa orang yang kumpul-kumpul berdoa tadi, maka Umar berkata kepada salah satu penjaga, siapkan cambuk atau rotan. Maka ketika mereka masuk, Umar memanggil pemimpin mereka lalu memukulnya dengan rotan dan cambuk tadi. Faqala ya Umaru an inna lasna ulaik. Maka pemimpin majelis tadi berkata, wahai Umar, kami bukan mereka. Alladzina ya'ni ulaika qaumun ya'tuna min qibalil masyriq. Jadi orang-orang yang berkumpul tadi yang dimarahi oleh Umar bahkan dipukul, mereka berkata, wahai Umar, kami bukan kelompok penentang itu yang datang dari arah timur. Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwa nanti akan keluar satu kaum pembangkang dari arah timur. Maka orang tadi mengira Umar memarahi mereka karena masalah tersebut. Dan memang karena itu Umar memarahi, bukan karena mereka zikir berjamaah. Dari mana kita tahu? Lihat apa yang dipahami oleh periwayat hadis. Tentu periwayat hadis lebih ngerti dibanding kita, bahkan dibanding ulama di zaman ini, yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan riwayat tadi. Apa kata beliau? Imam Ibnu Abi Syaibah membuat judul untuk hadis tadi tentang Umar memukul orang yang berdoa untuk kaum muslimin dan untuk penguasa. Apa kata Imam Ibnu Abi Syaibah? Babu man karihal qasasa wa daraba fih. Hadis itu menunjukkan bahwa adanya atau bolehnya seseorang membenci orang yang menceritakan, menyampaikan cerita-cerita qasas, cerita-cerita yang banyak dustanya. Jadi mengumpulkan orang buat majelis yang disampaikan kisah, cerita hanya untuk mengumpulkan massa, dan cerita itu banyak yang palsu, yang dusta. Wa daraba fihi, dan dia memukul karena majelis kisah tadi. Jadi Imam Ibnu Abi Syaibah memahami bahwa marahnya Umar bukan karena mereka zikir berjamaah, tapi marahnya Umar karena di majelis itu pemimpin tadi menyampaikan kisah cerita-cerita dusta yang dikenal di zaman itu dengan majelis al-qasas. Dalil yang pertama, ya, dalil dari Umar bin Khattab. Nah, sobat-sobat, disinilah kerancuan logika berpikir dari Ustadz Muhsin Abu Ibrahim. Jelas, ya, Umar dilapori ada orang yang berzikir dan berdoa bersama. Kemudian orang itu dipanggil. Akan dicambuk karena perbuatannya. Pemimpinnya tersebut akan dicambuk karena perbuatannya. Kemudian dia mengatakan, kami bukan dari golongan mereka. Berarti kalau seperti itu ada dua kelompok. Nah, ada kelompok yang berzikir, berdoa dan berzikir bersama. Ada kelompok lain
di luar mereka. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan Khawarij. Dari mana mereka tahu? Ya. Nah, ini kan aneh jadi. Ya. Padahal jelas mereka itu melakukan zikir dan doa berjamaah. Karena itu Umar memerintahkan ya pegawainya untuk ya memanggil. Lalu kenapa dialihkan? Katanya yang diingkari adalah majelisnya. Nah, jadi tidak sinkron, tidak relevan. Ya, jelas sekali Umar marah karena mereka melakukan zikir dan doa berjamaah, zikir dan doa bersama. Nah, meskipun ya, menurut kitab yang dibaca oleh Ustadz Muhsin Abu Ibrahim, periwayatnya yaitu Abi Saibah, kalau tidak salah mengingat, ya, menjelaskan bahwa yang diingkari Umar bukan zikir dan doa bersamanya, akan tetapi karena majelisnya adalah majelis cikal bakal orang Khawarij. Ya, saya tidak menyalahkan periwayat hadis tersebut karena Ustadz Muhsin Abu Ibrahim membaca kitab, ya, bisa saja penulis kitab tersebut yang menyelewengkan makna sebenarnya, penjelasan yang sebenarnya dari hadis tersebut.